Saudara, mari kita lanjutkan membahas slide berikut ini. Saya mau menghubungkan antara latihan Tai Chi Nusantara dengan sekolah kepemimpinan itu. Ya, dalam Tai Chi Nusantara kita diajar dari gerakan awal sampai akhirnya dalam penutup diberikan apa kesimpulan kita harus apa di dunia ini yang mengerucut pada di 4 samudera dan 5 benua, semua orang bersaudara. Dan kita diajar dari prosesnya ketika masih dalam kandungan, kita sudah bertai chi bersama ibu. Gitu. Lalu lahir, dan lalu berkembang menjadi aku, kami, mengenal kamu, kalian, mengenal dia, mereka, tapi ada satu kesatuan itu. Nah lalu diajar mempertemukan chi bumi dengan chi langit itu. Ya. Lalu Anda diajar untuk naik gunung dan turun gunung, gitu. Nah, ini satu proses yang Anda alami secara apa empiris, ya. Semakin akumulatif, dan kesimpulannya adalah di 4 samudera dan 5 benua semua orang bersaudara, ya. Nah sekarang mengapa latihan ini diperlukan pada seorang pemimpin itu, ya? Nah ketika kita menerima mahasiswa baru di tes seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi kepemimpinan, maka dengan mudah itu semua cerita itu dibikin kondens, dikasih gambar begini, ya. Lalu dia diminta membuat satu lukisan. Gak usah bagus, tapi menuangkan itu dalam lukisan seperti ada di sini. Jadi ini manusianya naik perahu kecil, di sini alam semestanya lebih besar ini. Ya, ada air, ada gunung, ada langit, apa segala macam, semua ya, hutan apa segala. Nah inilah yang harus diajarkan kepada mereka bahwa kamu saya didik untuk mengatur ini semua supaya sejalan dengan kehendak dari sang penciptanya. Bukan untuk menguasai, menjadi orang nomor satu di urutan pertama di majalah Forbes itu. Forbes itu ya. Yang orang-orang terkaya di dunia. Itu semua dipicu oleh apa eh, cara pandang Montesquieu tahun 1748 yang mengatakan bahwa ini semua bisa menjadi milikmu melalui ilmu pengetahuan dan teknologi usahamu sendiri. Nah, ini sudah kejadian. Dan dalam 300 tahun, dunia kita sudah terancam pada perang dunia, pencemaran di udara, plastik di lautan, gitu. Hutan dibakar, deforestasi, gitu. Dan lalu ada nuklir itu. Itu 1748 sampai 2025 ini kan belum 300 tahun. Tuh.
Nah, ini harus sadar, disadarkan bahwa ini tugasmu nih, entah kamu melaksanakan atau lebih mengikuti apa pandangan Montesquieu yang mengatur untuk memiliki. Itu terserah kamu. Tapi sebagai perguruan tinggi, kita itu sudah tugas utamanya sudah dituntaskan itu. Yang cilaka kalau perguruan tinggi itu nggak tahu, perguruan itu sendiri nggak tahu tujuannya untuk mendidik anaknya itu akan menjadi penguasa atau orang yang menghidupi setelah menjadi besar. Nah, ini diajarkan di dalam kitab Tashue dan Chong Yung itu, dalam ajaran Tiongkok itu. Dan ini penting karena Tiongkok akan menjadi mesin penggerak ekonomi dunia itu. Ya, kalau tanpa kesadaran ini, maka Tiongkok sama aja dengan pengalaman kita dalam World Trade Organization, mau menguasai itu. Nah, karena itu orang yang belajar mau belajar di sekolah kepemimpinan itu, lalu syaratnya bagaimana? Nah, Tai Chi mengajarkan setiap hari satu langkah meskipun perjalanan masih ribuan kilometer dan tidak tahu apakah masuk surga atau neraka ujungnya. Tapi dia hanya memegang janji atau tekad iman bahwa kalau setiap hari juga saya berbuat baik, meskipun banyak halangan, rintangan, dicemooh orang, nggak peduli. Saya pasti akan masuk dalam kehidupan yang akan datang, pasti lebih baik. Gitu. Ya, kita bisa nemukan namakan itu surga atau apa terserah. Gitu. Nah karena itu ini ada gambar bak ini. Satu hari seorang guru, saya guru, bagaimana saya harus belajar Zen, sikap mentalnya itu, atau Tai Chi itu. Gurunya mau pikir saya mesti ceramah berapa satu semester atau apa itu. Buat apa, Bu? Buang-buang waktu. Lalu diajak muridnya itu, calon muridnya itu datang ke kamar mandi. Loh, kok dia bingung. Lalu mau apa ini? Kok kamar mandi? Lalu oleh gurunya kepalanya dipegang, jebloskan ke bah ini nih, air ini. Kan dia ingin selalu keluar kan? Sekuat tenaga. Nah itulah kalau kamu mau belajar Zen atau Tai Chi atau seni memimpin yang benar ya begitulah kamu mesti tekad. Kalau kamu datang untuk cari duit apa segala, memperkaya diri tapi tidak memperhatikan keseluruhan alam semesta ini, maka kamu akan menjadi penghambat, malah menghalang dari kemajuan dan kamu akan menjadi part of the problem itu. Ya, kita akhirin dulu pertemuan kita kali ini dan kita jumpa pada pertemuan yang akan datang ya.